Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue akan membahas review pertandingan Champions League. Kemarin baru saja Champions League itu akan dimulai dan ada beberapa pertandingan yang cukup seru. Ya, yang pertama adalah Milan imbang 0-0 berhadapan dengan Newcastle United dan ini pertandingan pertama bagi Newcastle sejak 2003-2004 terakhir kali mereka lolos Champions League dan memang terlihat mereka demam panggung. Mereka secara permainan lebih banyak mendelay, lebih banyak memainkan ball possession, tapi hanya di daerah pertahanan sendiri. Mereka benar-benar ingin menahan Milan cetak gol aja deh, minimal dapat 1 poin. Gua rasa itu tujuan dari Eddie Howe kepada Newcastle di pertandingan kemarin, karena praktis mereka tidak melakukan serangan yang agresif, mereka tidak coba untuk mencetak gol, mereka tidak coba untuk keluar menyerang, mereka tidak lakukan itu. Yang mereka lakukan hanya menahan bola selama mungkin, mereka pegang bola selama mungkin supaya apa, Milan tidak dapat banyak peluang. Nah, sedangkan Milan di babak pertama terutama mereka lebih bermain ketika mereka mendapatkan bola, mereka langsung direct cepat. Ya, intensitas cepat dan mereka mendapatkan banyak sekali peluang. Sangat banyak peluang. Cuman yang menjadi permasalahan dari Milan adalah finishing yang kurang baik plus Nick Pope. Ini di pertandingan kali ini sangat luar biasa. Dia melakukan 9 save di pertandingan kali ini. Ini sangat luar biasa untuk kiper ya. Memang kiper itu tugasnya untuk menahan bola, tapi nggak sebanyak ini, ya kan? Nggak sebanyak ini, yang berarti defense dari Newcastle ini juga cukup memprihatinkan karena berapa kali mampu ditembus oleh lini penyerangan dari Milan. Cuman finishing dari Milan juga tidak begitu efektif, yang membuat mereka tidak bisa cetak gol. Leao sudah lewatin berapa orang, back heel malah nggak kena. Jadi kombinasi tidak efektif plus Nick Pope yang luar biasa. Jadi Newcastle tidak kebobolan. Nah, di babak kedua intensitas sebenarnya lebih menurun. Lebih menurun dalam tanda kutip, uh, fisiknya menurun, stamina menurun, fokus menurun dari kedua tim. Bahkan yang gue heran di menit 81, Maignan itu ditarik keluar karena cedera. Padahal yang diserang terus adalah Nick Pope, yang cedera adalah Maignan. Gue nggak ngerti. Mungkin kemarin gue nggak begitu perhatikan karena apa. Tapi yang jelas menjadi kerugian kalau Maignan ini ternyata absen beberapa pertandingan. Karena Sportiello itu sebagai kiper ya mungkin tadi kemarin save 1 di menit-menit terakhir yang luar biasa. Cuman ini benar-benar kiper yang tidak konsisten. Kalau gue ingat pada saat pramusim, dia membuat blunder 2 kali ke Real Madrid yang mampu dimanfaatkan oleh Valverde. Itu kan blundernya si Sportiello. Maka dari itu, secara overall ya Milan ini harusnya bisa mendapatkan gol. Harusnya sih mereka menang, tapi mungkin tidak beruntung, tidak efektif, finishingnya buruk. Itu yang membuat Newcastle gua rasa imbang rasa menang. Sedangkan AC Milan itu imbang rasa kalah. Ya, mereka kehilangan 3 poin dan semakin sulit nih perjalanan mereka karena masih ketemu PSG, masih ketemu Dortmund, masih ketemu Newcastle di kandang Newcastle. Ya, kita lihat apakah Milan mampu menghadapi itu semua atau tidak. Yang jelas perjalanan mereka di grup akan sangat sulit. Oke, kita ke next, update Feyenoord 2-0 berhadapan dengan Celtic. Lazio 1-1 menghadapi ATM. Ini golnya juga di detik-detik terakhir dan kiper yang mencetak gol nomor punggung 94 cetak gol di menit 94. Ya, kipernya dari si siapa? Si Lazio. Gue lupa namanya, bentar gue cek. Kiper Lazio itu namanya Provedel. Ya, dia mampu menciptakan gol di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, bukan menit terakhir. Terus kita next ke Man City dulu. Man City menang 3-1 menghadapi Sverna Zvezda. Ini klub yang kalau gue bilang klub kabupaten karena ya secara kualitas, secara overall kalah di mana-mana. Ya lawan City, City turunkan nyaris full team plus Sergio Gomez mungkin yang dirotasi dimainkan, terus Matheus Nunes diberikan kesempatan dari awal. Matheus Nunes mainnya keren banget by the way. Uh, di depan ada Foden, Alvarez dengan Bernardo Silva. Bernardo Silva kurang optimal makanya diganti di menit 44, bahkan belum habis babak pertama langsung diganti oleh Doku. Doku juga mainnya luar biasa. Jadi dua pemain baru dari Manchester City, Nunes dengan Doku, menurut gue mainnya luar biasa. Dan Haaland di depan. Sebenarnya mereka tidak bermain buruk City. Mereka create begitu banyak peluang. Cuman kipernya dari Sverna Zvezda ini, si Glazer ini luar biasa mainnya. Walaupun gol keduanya Alvarez itu kesalahan dia, cuman selebihnya wah gila, banyak sekali penyelamatan yang gemilang
yang dia lakukan untuk menghentikan halang terutama untuk menciptakan gol itu banyak sekali. Ya jadi walaupun mereka tertinggal 1-0 di babak pertama dan itu peluang pertama counter sedikit kurang beruntung karena Ruben Dias telat naik, sisanya mereka nggak ada create peluang sama sekali. Dan gue percaya City itu bisa comeback dan terbukti mereka bisa comeback. Ya kan karena secara permainan mereka nggak nggak ada yang salah. Mereka benar-benar menguasai pertandingan, mereka create peluang, hanya golnya itu belum datang aja. Sehingga tinggal tunggu waktu, ibaratnya mereka mampu menciptakan gol dan mereka mampu menciptakan gol 3. Ya jadi sejauh ini gue rasa City juga nggak ada masalah, grupnya juga relatif mudah kalau gue bilang ketemu Leipzig sama Young Boys harusnya sih mereka bisa lolos dengan enteng lah untuk City. Ya, terus di grup lain Barcelona menang 5-0 ini juga sama. Grupnya praktis mudah bagi Barcelona, Porto, Shakhtar dan juga si Royal Antwerp. Barcelona main dengan full tim, menurut gue ini salah satu gambaran squad terbaik mereka. Ter Stegen, Balde, Christensen, Koundé, Cancelo, di tengah ada Gavi, De Jong dan juga Gundogan, di depan ada Joao Felix, Lewandowski dan Rafinha. Nah, dengan 11 starter ini mungkin plus Pedri kalau balik, Araujo kalau balik, ini menurut gue Barcelona yang dahsyat secara kualitas pemain dan mereka mampu menjalankan sistem Xavi dengan baik. Ya kalau kalian lihat kemarin bagaimana patternnya itu 3-2-4-1 di atas kertas 4-3-3, di atas lapangan ketika mereka membuild up serangan. Cancelo masuk sebagai pemain tengah, De Jong turun sebagai center back, Balde dengan Rafinha di wing, Joao Felix dengan Gundogan itu sebagai attacking midfield, Gavi dengan si Cancelo di tengah. Dan mainnya ya kayak Manchester City, walaupun tidak sedahsyat City, cuman arahnya itu sudah benar, sistemnya itu sudah berjalan dengan ditambah kualitas pemain yang memang dahsyat juga yang dimiliki Barcelona. Kalau tidak ada yang cedera, gue bilang ini mereka bisa bersaing ya di Champions League maupun di Liga. Karena Madrid pun belum begitu konsisten di Liga, walaupun menang semua, cuman secara permainan masih tanda tanya besar. Sedangkan Barcelona perlahan-lahan sudah mulai dahsyat, 2 pertandingan terakhir menang 5-0. Jadi ya kita lihat apakah Barcelona mampu terus bermain seperti ini, konsisten menciptakan banyak gol, menang telak. Karena gue nggak begitu yakin jujur dengan Xavi. Cuman ya kita lihat lah, kalau kualitas pemainnya bagus juga gampang bagi Xavi kan untuk bisa meramu strategi yang dia mau. Terus kita ke PSG. PSG menang 2-0 berhadapan dengan Borussia Dortmund. PSG ini gue selalu bilang ini tim yang terlalu mengandalkan skill, terutama musim lalu. Messi, Mbappe, Neymar di depan, kasih bola ke dia, tiga-tiganya yang skill apa kerjasama, sisanya nggak begitu terlibat. Tapi di musim ini dengan tidak adanya Messi, Neymar out, Ramos out, Verratti out, ya mereka praktis hanya bermain dengan Mbappe di depan yang bisa sebagai killer. Nah, gue kaget kemarin menghadapi Borussia Dortmund, mereka main keren. Mereka main keren, serius, mereka main keren. Mereka menguasai bola, jarak pemain dekat, banyak 1-2 sentuhan. Mbappe juga nggak terlalu egois, berapa kali juga memberikan umpan-umpan ke Kolomwani, walaupun Kolomwani mainnya bapuk. Diganti Gonzalo Ramos juga makin bapuk. Ya, ada satu peluang dari Gonzalo Ramos, padahal dia masuk menit 80, dapat satu peluang emas, tendangannya nggak tahu kemana. Tapi secara overall, Mbappe, Vitinha, Ugarte, Dembele ya, Soso, Hakimi, Theo, di situ mereka lebih bermain as a system. Yang gue lihat pada saat Spanyol ditangani oleh Luis Enrique, mereka main bagus, cuman masalah di Spanyol waktu itu nggak ada finisher. Nah sekarang ada Mbappe, itu aja bedanya. Nah masalahnya nanti kalau Mbappe absen seperti apa? Kalau Mbappe cedera atau Mbappe nggak bisa main, nah ini tim bagaimana? Karena mereka tidak ada killer lagi, ujung-ujungnya main kayak Spanyol, bolak-balik, gak ada killer. Ya, mereka dapat tiang juga sempat. Ya, gue sih melihat penampilan PSG, walaupun gue nggak suka ini klub, cuman ya gue lihat cukup keren penampilan dari PSG tadi malam. Dortmund bukan tim ecek-ecek, tapi dibuat ya Dortmund berapa kali babak pertama counter yang cepat banget, tapi sporadis. Hanya 3 pemain paling berani, si Malen dengan Adeyemi yang larinya pun lari yang tidak ada skema, tidak ada imajinasi, tidak ada kreativitas, sehingga begitu mudah mampu diantisipasi oleh pertahanan dari PSG. Nah ini yang menjadi problem ya kan. Dan secara 90 menit gue bilang PSG sangat amat layak menang. Mereka tidak create banyak peluang banget sih, 17 shots berbanding 14. Dortmund juga ciptakan banyak shots, tapi big chancesnya itu
PSG 3. Ya PSG 3 Dortmund 0. Big chances miss-nya itu PSG 1. Jadi secara overall dan akurasi passing-nya aja begitu tinggi PSG. 90%. Itu menurut gue bagus. Sedangkan Dortmund hanya 77%. Jadi Dortmund bad days, PSG menurut gue mainnya keren. Oke? Sementara PSG ada di peringkat 1, Newcastle, Milan sama poinnya 1-1 di peringkat 2-3 dan Dortmund di peringkat terakhir. Ini grup masih sangat terbuka, 4 tim masih punya peluang lolos dan kita lihat siapa yang terutama perebutan peringkat 2 ya, karena peringkat 1 feeling gue tetap akan PSG. Tinggal peringkat 2 ini Newcastle, AC Milan, Dortmund, ini akan seru. Ya, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi besok karena ada super big match di atas kertas, Bayern Munchen dan juga Manchester United. Ada Real Madrid juga. Terus ada, bentar gue cek, Arsenal. Salam sepak bola.